manusia ingin mempunyai kebenaran dalam kondisi bahwa semua relatif, semua tidak hebat lagi, tetapi semua juga bisa menjadi imitasi. Manusia mencoba untuk mencari nilai yang menurut dia lebih pas bagi dia, lebih cocok bagi dia, lebih meyakinkan bagi dia. Nah, nilai itu diperoleh dari mana? Dari agama. Ya, jadi ketika kondisinya semua relatif, manusia modern, manusia milenial sekarang mencoba untuk menentukan satu sumber nilai. Dulu agama itu disebut ideologi. Sekarang manusia nggak mau menyebut itu ideologi. Apa karena malu? Apa karena merasa bahwa dia mengakui sebetulnya dalam hatinya, tetapi dia tidak mau mengatakan itu ideologi. Tapi sebetulnya itu ideologi. Ideologi yang menyantel dengan kapitalisme. Tadi saya katakan, semua ideologi yang nyantel dengan kapitalisme itu kemudian menjadi pemenang. Pemenang sesungguhnya adalah kapitalisme. Tetapi karena agama itu nyantel dengan kapitalisme, iya toh? Agama itu kan nyantel dengan kapitalisme sekarang kan. Kalau kita katakan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu, Pak? Ya, Anda lihat. Beragama itu juga butuh modal sekarang. Ketika misalnya manusia melakukan sesuatu melalui agama, dengan agama, oleh agama, itu pasti butuh modal. Coba kita lihat teman-teman. Ya, sebentar lagi bulan Ramadan. Puasa. Setelah itu Idul Fitri. Lalu di akhir tahun nanti ada Natal, ada tahun baru. Awal tahun ada Sincia dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, kita beragama ini kan semua pakai modal kan. Pakai materi tuh. Ya toh? Apa yang kemudian orang beragama sekarang tidak menggunakan modal? Semuanya menggunakan modal. Ada materi di situ, ada kekuatan uang, ada kekuatan kapital di situ kan dalam beragama. Membangun rumah ibadah, ya orang butuh modal. Kelompok masyarakat, kelompok beragama butuh modal. Nah, jadi sebetulnya agama itu ideologi, tetapi ya, kalau dia mengatakan dirinya ideologi, dia menjadi ideologi yang kalah waktu perang ideologi dekade 80-an. Nah, sekarang orang beragama tidak suka mengatakan agamanya adalah ideologi, tapi sebetulnya dia ideologi. Dia nyantel dengan kapitalisme. Gaya hidup sehari-hari orang beragama sekarang adalah kapitalis. Saya misalnya pagi-pagi harus ngopi, harus minum teh, atau kemudian harus makan snack. Nah, itu semuanya kan kapital itu kan. Itu adalah produk kapitalisme kan. Kesehariannya, bahkan laptop saya ini saya beli sebagai sebuah produk kapitalisme. Kalau tidak ada, saya tidak bisa mengajar secara daring, secara online dengan teman-teman. Nah, tetapi saya beragama juga secara kapital. Dan saya sering mengatakan, tidak ada agama di dunia ini sekarang yang bisa menolak kapitalisme. Coba, agama mana yang menolak kapitalisme? Nggak ada kan? Bahkan sebetulnya orang beragama itu sebetulnya untuk menumpuk kapital sekarang. Doa-doa kita itu sekarang kan begitu. Ya Tuhan berikanlah rezeki, ya Tuhan berikanlah penghidupan yang layak, ya Tuhan ya kalau tidak bisa Fortuner ya minimal ya Kijang Kapsul juga nggak apa-apalah Tuhan, atau kemudian motor Formula One begitu tuh. Nah, itu semua kan menunjukkan bahwa agama manapun tidak bisa membendung penganutnya untuk tidak menjadi kapitalis. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kembali ke persoalan awal tadi, persoalan yang sebelumnya saya katakan, manusia mencari sumber nilai yang menurut dia bisa pegang, dia bisa terima, dia bisa anggap sebagai kebenaran, dan sumber itu kita katakan agama. Jadi tidak usah heran teman-teman, di era sekarang ini orang beragama itu sangat kuat begitu ya, sangat kekeh, seolah memeluk agama itu wah luar biasa gitu ya. Pokoknya agama. Pokoknya gimana beriman. Pokoknya bagaimana orang percaya kepada Tuhan. Nah, itu terjadi karena apa? Tadi yang saya katakan, latar belakangnya itu adalah runtuhnya
ideologi-ideologi besar. Orang kemudian mencoba untuk memeluk agamanya secara lebih kuat, secara lebih meyakinkan. Nah, tetapi karena berhubung situasinya sebetulnya adalah beragama iya, tetapi kemudian cara hidup kapitalisme. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beragama secara kapitalis. Muncul juga paradoks sebetulnya. Muncul paradoks ya, di dalam hal beragama itu tadi. Paradoksnya apa, Pak? Misalnya, di satu sisi kita bilang kita beragama dengan kuat. Ya, agama itu kan sebetulnya soal roh, ya, roh. Agama itu kan roh. Ya toh? Wahyu ilahi itu kan sesuatu yang sifatnya roh, ya, bukan materi. Tetapi di sisi lain, kita memeluk roh, tetapi sebetulnya kita juga mementingkan materi. Nah, di sini ada dualisme. Ada paradoks di sini. Di satu sisi kita mengatakan bahwa kita beragama, hanya Tuhan yang menjadi penuntun hidupku. Hanya Tuhan yang kemudian aku percaya. Hanya Tuhan yang kemudian menentukan. Corona dan lain sebagainya nggak ada, bullshit lah, omong kosong. Kalau Tuhan pengennya mati, mati aja gitu kan. Kalau Tuhan pengennya hidup, hidup. Nggak ada itu corona, misalnya begitu kan. Di satu sisi begitu. Kita memegang teguh agama, kita memegang teguh keyakinan, tetapi di sisi lain, ya, kita justru berpegang teguh juga pada yang merupakan lawan daripada ruh itu. Lawan daripada ruh apa? Materi, benda, uang, kekayaan, pokoknya materialisme. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada semacam sikap ambivalen. Ya. Ada semacam sikap paradoks yang bertentangan, tetapi kedua-duanya diterima. Gitu. Nah, jadi tadi kita katakan bahwa dalam situasi yang serba relatif, manusia butuh agama. Manusia modern, manusia milenial sekarang yang hidup di zaman milenial ini butuh agama. Tetapi yang kemudian dipertanyakan, caranya beragama bagaimana? Apakah caranya beragama seperti apa yang dikatakan oleh agama itu sendiri? Ternyata enggak. Dia memeluk agama, dia meyakini agama, tetapi cara hidupnya sebetulnya adalah cara hidup pemenang peperangan ideologi, yaitu kapitalisme. Ya. Dia kemudian, kadang kan bahasa orang beragama ini kan so anti kapitalisme begitu kan. Wah, ini kapitalisme ini jahat apa segala macam. Alah, kamu ngomong-ngomong kritik-kritik kapitalisme, kamu juga seorang kapitalis tulen kok, misalnya begitu. Materi, benda. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, ketika tadi kehilangan pegangan, manusia memeluk agama, memegang agama kuat-kuat. Jika tadi sebelumnya dikatakan, pada era sebelumnya, ideologi-ideologi itu menyatakan dirinya yang hebat. Nah, sekarang, orang beragama itu mengatakan bahwa yang paling hebat itu adalah agama. Tetapi pada sisi lain, cara hidupnya itu adalah biasa gitu kan, atau imitasi gitu. Dia menganggap agama itu sesuatu yang murni, hanya dari Tuhan, itu petunjuk dari Tuhan. Tapi di sisi lain, cara hidupnya sebetulnya tidak murni, dia sebetulnya ragu, dia sebetulnya bimbang. Betul nggak agama itu sebagai cara hidup yang diberikan oleh Tuhan? Seolah-olah dia meyakini seperti itu, tetapi dalam prakteknya kan tidak meyakini seperti itu. Manusia sekarang tetap dengan keraguan-raguan itu. Manusia sekarang tetap dipengaruhi oleh faktor imitasi, kawi-kawi, gitu toh. Dia menganggap, wah ini kalau Natalan, kalau Lebaran, kalau Sincia, maka kemudian kita harus rayakan secara apa adanya, begitu. Apa yang dimaksud dengan apa adanya? Apa adanya itu artinya sesuai dengan perintah agama atau sesuai dengan keinginan diri sendiri. Apa adanya itu adalah keinginan diri sendiri, dan itu sebetulnya bukan agama, itu adalah imitasi. Nah, jadi teman-teman, pendek kata, pendek cerita, ya, di zaman sekarang ini, di era sekarang ini, orang memang memeluk agamanya
Seolah-olah itu agama itu menjadi sesuatu yang absolut, sesuatu yang hebat, sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang sepenuhnya benar. Tapi di sisi lain, caranya beragama itu sebetulnya bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh agama itu sendiri. Nah, jadi di slide saya katakan, berbagai kebingungan melanda individu maupun masyarakat setelah mencermati wajah agama yang serba ambivalen. Lembut tapi penuh kekerasan. Nah kan, jadi mutlak tetapi relatif. Absolut benar tetapi relatif. Kalau kemudian dikatakan bahwa beragama harusnya seperti ini, A, B, C, D, E, F, G. Tapi di sisi lain dalam prakteknya sebetulnya nggak gitu kok. Sebagai sebuah doktrin, iya, sebagai sebuah doktrin. Tetapi dalam pelaksananya kan nggak seperti itu. Nah, ini yang membuat manusia yang tadi saya katakan beragama itu bingung sendiri gitu ya. Bersikap ambivalen, bersikap paradoks. Di satu sisi dia ingin memeluk agama. Dia ingin mengatakan kebenaran itu hanya ada pada agama. Tapi di sisi lain, cara dia melakukan agama nggak seperti yang dikatakan oleh agama. Nah, ini yang disebut dengan ambivalensi atau paradoks. Dan tadi saya katakan, latar belakangnya ini adalah runtuhnya ideologi raksasa, termasuk di sini agama itu merupakan sebuah ideologi. Dia harusnya runtuh, tetapi karena dia nyantel, dia berpegangan pada ideologi yang menjadi pemenang kapitalisme, kemudian ya cara hidup beragama juga menjadi cara hidup kapitalis. Atau dalam slide yang nomor 4 kalau saya tidak salah itu saya katakan agama ingin menjadi hegemoni baru. Ingin menciptakan sebuah absolutitas yang baru. Tetapi di sisi lain dalam prakteknya sebetulnya hegemoni itu gagal, ya. Manusia zaman sekarang gagal kok beragama. Atau kalaupun tidak suka disebut gagal, mendua. Di satu sisi dia ingin mutlak-mutlakan, benar-beneran, absolut-absolutan. Tapi di sisi lain, gaya hidupnya dia nggak bisa tolak. Gaya hidupnya sebetulnya gaya hidup imitasi. Gaya hidup KW. Termasuk juga beragama juga secara KW. Kebenarannya juga kebenaran KW. Ah udahlah kompromi apa segala macam. Nah kira-kira seperti itu. Oke baik teman-teman, sambil saya menjelaskan silakan kalau ada pertanyaan ya. Silakan pertanyaan dari slide boleh. Dari Oke. Ini Akmal ini dari tadi tes melulu ini. Halo Akmal, Anda bisa mendengar suara saya? Halo? Ada Akmal di sini? Oke, baik. Oke, ya. Oke, di off saja dulu mikrofonnya. Nanti kalau kemudian saya minta tanggapan lagi ya. Baik, teman-teman. Oke, saya menunggu teman-teman kalau ada tanggapan melalui